ini Bapak Ibu Gembala di wilayah Jawa Bali maupun di Jakarta memberikan kesempatan bagi saya untuk dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini. Baiklah, terima kasih Ibu-ibu dan Bapak-bapak. Firman Tuhan pada sore hari ini diambil dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 13. Mari yang sudah bisa menemukan, kita akan membaca secara serentak atau bersama-sama. Galatia pasal 5 ayat 13. 1, 2, 3. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, pada kesempatan sore hari ini juga saya akan berbicara tentang kita dipanggil untuk merdeka. Pada tanggal 17 Agustus 2021, Indonesia genap berusia 76 tahun setelah dinyatakan merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan sebagaimana yang disebutkan di dalam pikiran rakyat tasikmalaya.com bahwa makna logo hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2021 salah satunya adalah semangat pantang menyerah. Nah, pada bulan Agustus inilah merupakan hari yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia, dan di mana tanggal 17 Agustus tahun 1945 Soekarno dan Hatta memproklamasikan hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Setelah itu Indonesia dinyatakan sebagai bangsa yang telah merdeka dari penjajahan. Dan kita pun saat ini sebagai para pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, sebagai ibu gembala dan siapapun kita adalah yang saat ini hadir, kita adalah sudah dipanggil oleh Tuhan sebagai orang yang merdeka. Kita dipanggil juga untuk menjadi orang yang merdeka. Dan mengapa orang percaya itu disebut sebagai orang yang merdeka? Di sini ada 3 alasan penting yang perlu kita mengerti mengapa orang percaya itu disebut sebagai orang merdeka. Dan alasan yang pertama kita lihat dalam ayatnya yang ke-13a. Yang pertama adalah orang percaya dipanggil untuk merdeka. Orang percaya dipanggil untuk merdeka, dan sebagaimana yang dipaparkan pada kitab Galatia pasal 5 ayat 13a, di sana ditegaskan bahwa saudara-saudara memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, dan hal ini memberikan pengertian bagi kita semua bahwa hal yang sangat luar biasa bagi kita menjadi orang-orang percaya, menjadi orang-orang Kristen, menjadi para pelayan Tuhan itu bukan karena kehendak kita, tetapi karena panggilan Tuhan. Selanjutnya kita dipanggil untuk dibebaskan dari segala dosa yang mengikat kita. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada orang yang menjadi penolong kita kecuali hanya Tuhan Allah sendiri. Dan dahulu tanpa kita sadari ataupun kita sadari, kita tidak mau tahu bahwa kita itu pada dasarnya telah dijajah dan telah diperbudak oleh dosa. Dosa itu dosa yang diakibatkan oleh karena perbuatan kita sendiri, dosa yang diakibatkan oleh karena bibit yang kita terima dari nenek moyang kita. Di hadapan Allah kita merupakan orang yang layak dihukum, namun oleh karena kemurahan kasih anugerah dari Tuhan Allah sendiri, kita dipanggil untuk merdeka di dalam Yesus Kristus. Dan selanjutnya apa yang menjadi alasan yang kedua kenapa orang percaya itu disebut sebagai orang merdeka adalah orang merdeka jangan mempergunakan kemerdekaan itu untuk berbuat dosa. Dan kita akan lihat di dalam ayat yang ke-13b dalam Galatia 5 ayat 13b, di sana ditegaskan bahwa tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Hal ini memberi pengertian kepada kita bahwa kita sudah bebas. Kebebasan pun tidak boleh kita pergunakan untuk berbuat dosa. Kita jangan menggunakan akan kasih setia Tuhan itu untuk berbuat dosa. Kita pun juga jangan menyia-nyiakan belas kasih Tuhan untuk yang sudah menebus dosa-dosa kita dari perhambaan dosa. Dan sebagaimana yang ditegaskan di dalam kitab 1 Tesalonika 4 ayat 7, di sana mengajarkan bahwa Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Mungkin kita
pernah ya, mungkin kita bebas bermain petasan atau bermain mercon yang sudah mungkin kita pernah beli dengan uang kita sendiri. Dan pada saat digunakan mercon itu bisa menimbulkan suatu hal yang gembira ataupun kesedihan. Kesedihannya di sini bila suara mercon atau petasan itu dibunyikan, maka akan bisa mengganggu ketenangan orang lain, bahkan bisa membuat diri sendiri itu menjadi cedera. Jadi kita bisa berbuat seenaknya melalui uang kita sendiri. Namun apabila salah mempergunakannya, maka akan bisa menimbulkan suatu masalah. Namun hal ini diartikan untuk apa ya kita itu mau mempergunakan kemerdekaan itu kalau hanya menimbulkan suatu masalah. Solusinya di sini adalah lebih baik kita bijaksana dalam mempergunakan kemerdekaan itu sesuai dengan apa yang Tuhan Allah kehendaki bagi kita menurut kebenaran firman-Nya. Lalu sebagai alasan yang ketiga, mengapa orang percaya itu disebut sebagai orang yang merdeka, itu yang ketiga adalah orang percaya harus saling memberi pelayanan. Orang percaya harus saling memberi pelayanan. Dalam ayat yang ketiga C, di sana ditegaskan bahwa melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Dan pada kalimat tersebut mengajarkan kepada kita bahwa setelah kita itu dimerdekakan dan tidak mempergunakan kemerdekaan itu untuk berbuat dosa, barulah kita itu melayani orang lain, barulah kita itu melayani sesama, karena barulah kita memimpin orang lain. Dan orang yang pertama kita pimpin itu adalah diri sendiri. Orang yang kita pimpin itu yang pertama bukan orang lain tapi diri sendiri. Apabila kita itu sudah bisa memimpin diri sendiri, kita akan pasti bisa memimpin anak-anak kita, keluarga kita bisa memimpin jemaat yang kita layani di gereja. Dan bila diri sendiri itu sudah beres ya, sudah bersih atau merdeka, maka kita mempunyai hak untuk melayani sesama kita. Misalnya di dalam kitab Yakobus pasal 3 ayat 1 di sana ditegaskan bahwa saudara-saudaraku, janganlah banyak di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Itu yang diajarkan dalam kitab Yakobus pasal 3 ayat 1. Dan sebagaimana yang dijelaskan dalam Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan, mungkin ibu-ibu atau bapak sering baca ini, bahwa yang dimaksud guru yang termasuk di sini itu adalah gembala, pemimpin gereja, misionaris, lalu juga pengkhotbah dan siapa saja yang memberikan pengajaran, pengarahan kepada jemaat. Dan seorang guru itu harus tahu, harus mengerti bahwa tidak ada orang yang mempunyai tanggung jawab yang lebih besar daripada mereka yang mengajarkan firman Allah. Di dalam penghakiman masa yang akan datang, para guru Kristen itu akan dihakimi dengan lebih ketat daripada orang percaya lainnya. Dan pada kesempatan sore ini saya mengajak saudara dan saya semuanya, kita patut bersyukur kepada Tuhan bahwa meskipun pada masa pandemi COVID-19 yang masih belum usai secara total ini, merupakan kesempatan bagi kita untuk dapat saling melayani di antara yang satu dengan yang lain. Dan apapun gelar yang kita sandang, kita itu adalah para pelayan Tuhan. Dan dimanapun kita tinggal, di desa, di kota, kita tinggal di kampung, di pantai, di gunung, di mana saja, kita semua di hadapan Tuhan adalah sama. Di atas dan di bawah manusia itu tidak ada. Bisa kedengar suara? Ya. Kita sadari, kita mengerti bahwa di atas dan di bawah manusia itu tidak ada manusia. Di atas dan di bawah manusia itu hanya ada Tuhan Allah sendiri. Ya, dahulu mana mungkin kita itu bisa melakukan kebaktian yang jaraknya berjauhan seperti ini ya. Tetapi sekarang kita masih bisa memiliki kesempatan untuk melakukan kebaktian secara daring, secara online atau virtual meskipun tempatnya berjauhan. Dan setidaknya kita bisa untuk saling melayani meskipun
meskipun dalam situasi seperti sekarang ini, khususnya dalam pandemi COVID-19. Dan demikianlah firman Tuhan bagi kita semua hari ini. Semoga firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selanjutnya waktu dan tempat kami silakan.